kasih sayang kepada saudara. Lalu kenapa tumbuh cinta dan kasih sayang dalam jiwa kita? Karena kita yakin bahwa harta yang kita miliki, kekayaan jabatan yang kita punya, itu sifatnya hanyalah sementara. Yang akan jadi milik kita, itulah amal soleh. Yang mana? Yang kita lakukan kepada Allah, kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membarro biwalidayhi, anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Andaikan orang tua kita sudah tidak ada, apa yang harus kita perbuat kalau orang tua kita sudah tidak ada? Jika rumah yang terakhirnya bisa kita kunjungi, selesai kegiatan kita di rumah, pergilah ke rumahnya yang terakhir, datangilah kuburannya, ziarahi kuburannya. Rasulullah menyuruh kita untuk berziarah. Orang tua kita dahulukan, bukan ke sana kemari pergi untuk mencari kebahagiaan dan kegembiraan. Lihat tuh, rumah orang tuamu jangan sampai tidak dibersihkan. Kuburan ziarahi. Jangan sampai ada di antara kita menjelang Id atau selesai Id, padahal kuburan orang tuanya kelihatan. Kalau dikunjungi bisa karena dekat. Lebih bagus kita kunjungi, bersihkan rumahnya. Ingat saudara, kuburan itu adalah rumah. Awalu manzilin min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazil dunya. Untuk kita, nanti pun rumah yang pertama untuk akhirat itu adalah kuburan, dan rumah yang terakhir untuk dunia itu namanya kuburan. Maka kalau kita punya rasa cinta dan kasih sayang kepada orang tua kita, ziarahi kuburannya, doakan mereka. Tadi saya dengar begitu banyak hadirin sidang jamaah yang berinfak dan bersedekah diniatkan untuk orang tua kita. Yakin bahwa itu akan Allah sampaikan. Tidak perlu ragu, yakin bahwa itu akan Allah sampaikan. Titipkan di masjid lewat pengurus. Uang yang kita dapat hasil kerja keras kita, orang tua kita sudah tidak ada, kirimkan lewat pengurus, titipkan di masjid. Yakin itu akan Allah sampaikan. Tidak perlu ragu, yakin itu akan Allah sampaikan. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan, nanti anak-anak kita pun akan berbuat seperti apa yang kita lakukan hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Termasuk orang yang beruntung adalah orang yang selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, benar-benar masuk ke dalam bulan Syawal, peningkatan dalam beribadah. Minimal yang pertama, dengan berpuasa kita tidak mudah berbuat dosa. Selesai Idul Fitri, ini yang harus kita lestarikan. Di bulan Ramadan kita rajin bertadarus, gemar membaca Al-Quran. Selesai Ramadan, ini yang harus kita lestarikan. Di bulan Ramadan kita gemar infak dan bersedekah berbagi. Selesai Ramadan, ini yang harus kita lestarikan. Mudah-mudahan masuknya bulan Syawal kita benar-benar bisa untuk melakukan peningkatan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabil ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ghaffar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muhtar. Allahumma shalli ala dzil anwar wa sirril asrar wa triyatil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi wa ashabihil abrar. Wa ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang-orang yang di mana dia selalu mengingat Allah dan selalu mendirikan sholat. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Kenapa Rasulullah dalam hadis yang saya sampaikan di atas tadi menganjurkan bahwa yang harus diperbanyak hari ini adalah bersedekah?
Dihikayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah akan berangkat melaksanakan sholat Id, beliau keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Id. Rasulullah melihat anak-anak yang begitu gembira, mereka sedang bermain dengan begitu senang, kelihatan oleh Rasulullah. Tetapi wabihim sobiyun, sayang, di pandangan mata Rasulullah ada seorang anak yang kelihatan oleh Rasulullah, dia memakai baju yang jelek dan dalam keadaan bersedih, dia sedang menangis. Lalu anak tersebut dihampiri oleh Rasulullah. Ayyuhas sobi, wahai anakku, apa yang membuat engkau menangis hari ini? Kenapa engkau menangis hari ini? Ini adalah hari gembira. Lihat teman-temanmu begitu senang dan gembira pada hari ini. Anak ini tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata anak tersebut? Ayyuhar rajul, wahai laki-laki, mata abi baina yadi Rasulullah fi ghazwati Kada. Ayahku telah meninggal ketika berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibuku menikah kembali, dan aku punya ayah tiri. Yang mengusirku dari rumahku hari ini adalah ayah tiriku. Maka bagiku hari ini, jangankan rumah, pakaian, untuk makan dan minum pun aku tidak punya. Begitu sedihnya anak ini bercerita di hadapan Rasulullah, yang anak ini tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Rasulullah. Menangis dia, bersedih. Jangankan rumah, pakaian, untuk makan pun tidak ada. Padahal ini hari raya, ini hari gembira. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai anakku, apakah engkau mau kalau aku ini Rasulullah sebagai ayahmu, Fatimah sebagai bibimu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara? Anak itu terkejut. Ternyata yang ada di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata anak itu? Bagaimana aku tidak rela, wahai ya Rasulullah. Dipegang kepalanya Rasulullah. Anak ini dibawa pulang oleh Rasulullah sebelum beliau melaksanakan sholat ini. Dimandikan, dikasih pakaian yang bersih, dikasih uang belanja, diberi makan, baru anak ini dibawa kembali oleh Rasulullah, disuruh untuk bermain dengan teman-temannya. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, sedikit kisah yang saya ceritakan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita. Jangan sampai ada di tempat tinggal kita hari ini, jangan sampai ada di tempat tinggal kita hari ini anak yang sedih, anak yang menangis karena dia tidak punya makanan, karena dia tidak punya untuk dimakan. Maka ingat baik-baik, belum akan sempurna ibadah yang kita lakukan hari ini kalau kan ada di samping rumah kita, di dekat tempat tinggal kita, ada anak yang bersedih seperti itu. Maka ketika kita punya dan ada, tengok, kalau di dekat rumah kita ada rumah orang miskin, ada rumah orang yang tidak mampu, mari kita berbagi. Jangan sampai hari ini ada saudara kita yang bersedih karena tidak punya makanan dan minuman. Mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini akan juga kita menjadi motivasi bagi kita untuk banyak berbagi pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin sidang jamaah rahimakumullah, dari beberapa pesan yang saya sampaikan di atas tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya umumnya. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati amin wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami berkumpul di atas rumah-Mu ya Allah. Kami berharap ridho dan maghfirah-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang besar ataupun yang kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Pada hari yang fitrah ini kami memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di saat kami kecil. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, lindungi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Karena kami belum sanggup untuk membalas semua kebaikannya, kami belum sanggup membalas setiap tetes asinya ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, balas semua kebaikannya ya Allah, balas semua kebaikannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika orang tua kami telah dahulu daripada kami mohon kepada-Mu ya Allah, terimalah mereka di sisi-Mu ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah, terangilah kuburannya ya Allah. Karena kami tidak lagi dapat bermusafahah dengannya untuk meminta maaf ya Allah. Hanya kepada Engkau kami memohon ya Allah. Terangilah kuburannya ya Allah, jadikanlah kuburannya taman-taman surga ya Allah. Tempatkan mereka di surga-Mu ya Allah. Kami hanya bisa berdoa memohon kepada-Mu ya Allah, untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, terangilah kuburannya ya Allah, jadikanlah kuburannya taman-taman surga ya Allah. Tempatkan mereka di sisi-Mu ya Allah. Kami hanya bisa berdoa memohon kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami ada salah dan ada lupa, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Jangan Engkau siksa kami ya Allah jika kami salah. Jangan Engkau siksa kami ya Allah jika kami lupa. Kami mohon kepada-Mu, lindungi ya Allah segala amal ibadah yang telah kami perbuat. Tetaplah kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon. Di hari yang fitrah ini, di hari yang penuh ampunan dan maghfirah-Mu ini ya Allah, di hari yang penuh maghfirah dan rahmat-Mu ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Selamatkan agama kami, agama Islam, dari gangguan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik ya Allah. Selamatkan agama kami, agama Islam ya Allah. Selamatkan agama kami, agama Islam ya Allah, dari gangguan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, dan orang-orang yang dengki. Kami mohon kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, di hari yang fitrah ini kami mohon kepada-Mu ya Allah. Sehatkan ya Allah jasad kami, sehatkan ya Allah jasad dan lahir dan batin kami ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah. Berkahi rizki yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Tambah ilmu kami ya Allah, ilmu yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, kami sadar dan kami yakin semua kami pun akan kembali menghadap-Mu. Semua kami pasti akan mati ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, di hari yang fitrah ini ya Allah, di hari yang penuh maghfirah dan rahmat-Mu ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami di saat sakaratul maut. Berikanlah kemudahan kepada kami di saat sakaratul maut, di saat Israel datang menjemput roh dari tubuh kami ya Allah. Dan setelah itu lisan kami akan kaku, tidak lagi dapat berbicara, mata kami tidak lagi dapat melihat, telinga kami tidak lagi dapat mendengar, tubuh kami tidak lagi dapat punya kekuatan. Semua telah kembali kepada-Mu ya Allah. Sebelum itu datang, sebelum itu terjadi, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kemudahan kepada kami di saat sakaratul maut ya Allah. Jadikanlah kematian kami kematian husnul khatimah ya Allah. Jangan Kau jadikan kematian kami kematian su'ul khatimah ya Allah. Jadikanlah kuburan kami taman-taman surga ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburan kami pintu menuju pintu neraka ya Allah. Karena sekecil apapun dosa yang kami perbuat akan menjatuhkan kami ke dalam jurang api neraka jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, lindungi kami dan keluarga kami. Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Lindungi kami dan keluarga kami dari siksa kubur, siksanya alam mahsyar, dan siksanya api neraka jahannam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah wa li wa lakum.
Bapak Ibu jamaah ini yang saya hormati dan Allah muliakan, pesan agama yang saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau ada hilaf dan salah, saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.